worldview modern maupun worldview klasik, worldview tradisional. Kalau bisa tidak hanya yang tradisional, banyaklah worldview tradisional. Mungkin yang berasal dari Jepara, di sana ada worldview tertentu masyarakat Jepara apa yang unik. Baik keunikan itu di latar belakangi oleh sebuah sistem kepercayaan setempat, sistem budaya, maupun nilai-nilai agama atau nilai-nilai filsafat, tata nilai sosial. Tata nilai sosial ini bisa nanti masuk untuk melihat yang muncul worldview modern. Nah, faktor-faktor dominan yang membentuk dan menentukan worldview itu di dalam melihat suatu realitas. Di faktor-faktor itu menentukan cara pandang dan sikap manusia dalam melihat apa yang ada di alam atau realitas. Ini memiliki varian-varian yang cukup banyak. Ada yang memiliki spektrum makna yang luas, ada yang memiliki spektrum yang sempit. Yang sempit misalnya pandangan hidup bahwa hidup itu hanya sekali di dunia ini dan tidak ada kelanjutannya. Sehingga itu ada istilah pandangan hidup yang terbatas ke sini dan kinian. Ini banyak dikembangkan oleh pandangan-pandangan sekuler. Jadi agama nggak penting. Sekuler ini yang memandang agama hidup itu hanya di dunia ini saja. Jadi berhasil hidup ya berhasil hidup duniawi, materi duniawi. Kerugian hidup ya kerugian hidup dunia yang bersifat materi itu yang berwawasan sempit atau spektrumnya sempit. Tapi yang spektrumnya luas menjangkau dunia dan akhirat seperti Islam ini, hidup itu ya tidak hanya hidup sekarang ini, tapi ada hidup yang abadi, Pak. Sekarang ini merupakan jalan, merupakan bekal, mengumpulkan bekal untuk meniti hidup yang hakiki di hidup yang abadi nanti di hari akhir. Kemudian juga ada yang melihat dunia itu hanya materi saja, fisik saja, materi, empirik saja, sehingga ada empirisisme, materialisme. Tapi ada juga yang memiliki pandangan yang metafisik. Metafisik. Ada yang memiliki pandangan yang gaib. Maka ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalam Al-Qur'an juga ada alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah dan menanamkan ilmu terhadap yang gaib dan yang asyahadah itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kaum beriman memiliki worldview, memandang dunia ini, memandang realitas itu ada realitas gaib, ada realitas asyahadah. Maka kita dalam ayat pertama Al-Baqarah sudah ditanamkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan ditambah lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang itu semuanya susah itu kalau didekati dengan secara fisik, materi, empirik. Itulah maka dunia sekuler tidak menerima agama dan kitab-kitab agama, ajaran-ajaran agama sebagai sumber kebenaran. Kalaupun ada orang-orang barat sekuler yang mengkaji agama, agama dilihat sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan. Maka yang ada namanya
apakah antropologi agama, atau sosiologi agama, atau psikologi agama. Tapi bagaimana konsep agama yang sesungguhnya itu tidak didalami oleh kaum sekuler, maka mereka memahami Islam ya pasti salah, karena melihat Islam hanya sebagai sebuah gejala kejiwaan dengan psikologi agama, gejala individual kemanusiaan namanya antropologi, dan gejala hubungan antar manusia namanya sosiologi. Maka ada psikologi agama, sosiologi agama, psikologi agama. Karena melihat agama hanya sebagai gejala. Tapi keimanan terhadap agama yang sesungguhnya itu bagaimana, itu tidak didalami. Maka mereka tidak beriman. Ada yang mereka beragama juga, agama Kristen atau Yahudi. Tapi agama hanya sebagai memenuhi hasrat kepuasan hidup saja. Nah, kalau di Jawa kemudian melahirkan aliran kepercayaan atau kebatinan. Agama ini penting marem. Nah, orang marem beragama. Gitu. Akhirnya masuk berpengaruh kepada Islam. Nah, orang-orang Islam yang penting marem, beragama itu marem bahasa Jawa itu puas senang gitu. Jadi hanya dipilih yang menyenangkan dan yang memuaskan, akhirnya kan begitu. Tapi rahasia agama tidak didalami. Itu karena berpikir gejala tadi. Nah, secara terminologis ada word view, ini istilah dalam bahasa Inggris. Ada Weltanschauung, itu saya kira bahasa Prancis. Ada Weltansicht, itu bahasa Jerman. Dan juga ada bahasa Inggris yang lain, yaitu paradigm, paradigma dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ada al-mabda' al-islami, ada at-tasawwur al-islami. Tasawwur islami ini istilah dari Syekh Qutb, al-mabda' dari Syekh Atib Az-Zain. Ada juga an-nadhariyah al-islamiyah, tapi dalam struktur bahasa Urdu oleh Al-Maududi menjadi Islam, ada tambahan i, Islam nadhariyah. Islam nadhariyah. Ya. Islam nadhariyah. Jadi ada kira-kira. Kalau di bahasa struktur bahasa Arab ya an-nadhariyah al-islamiyah. Tapi ada bahasa yang lain, al-manhaj al-islami, ini para ulama gitu ya. Al-manhaj al-islami itu ya Islamic worldview itu. Manhaj di dalamnya ada at-thariqah, ada at-thariqah wal mabadi. Nah, metode dan prinsip-prinsip. Jadi enggak sekedar metode. Maka kalau di dalam ilmu tafsir misalnya ada kitab namanya Al-Mufassirun wa Manahijuhum. Ada kitab yang lain At-Tafsir wa Manahijuhu. Kalau disebut Manahijut tafsir atau manhaj at-tafsir itu enggak sekedar metode. Maka penafsiran itu memiliki nilai-nilai, memiliki worldview tadi. Ya, kalau ada orang ngomong tentang tafsir tapi kok jauh dari nilai-nilai Islam, ya itu masalah. Dia tidak berangkat dari al-manhaj al-islami atau al-mabda' al-islami. Maka banyak kitab-kitab tafsir yang ditulis kaum sekuleris, liberalis itu justru merusak makna Al-Quran. Ya, contohnya mereka kemudian mengembangkan apa yang disebut
hermeneutik. Hermeneutik itu penafsiran terhadap Al-Quran yang tidak menggunakan mabda Islam, berkira begitu. Kita tidak mengharamkan hermeneutik, tapi hermeneutik itu kalau diterapkan kepada Al-Quran menjadi tidak tepat. Nanti bisa ditelusuri itu kenapa nggak tepat. Karena ada manhaj, ada worldview yang masuk di dalam hermeneutik itu yang tidak cocok. Karena hermeneutik itu dulunya digunakan orang-orang Kristen terutama untuk mengkritisi Bible yang memang Bible itu secara eksistensialnya bermasalah. Bahasanya bermasalah dan sebagainya. Jadi Bible yang asli, Injil yang asli itu yang mana? Nah, sekarang diakui itu ada 4. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes atau Yahya. Padahal di luar itu masih banyak Injil-Injil yang lain. Ada Mormon, ada Barnabas, mungkin ada yang lain-lain lagi. Banyak Ustadz Haris Abdul Salam, guru saya Kristologi, gurunya Pak Darajat Arianto juga itu, lebih dari 100 teks kitab Bible atau Injil itu. Yang asli yang mana pada nggak tahu. Nah, karena susah itu, maka untuk mengkaji Alkitab, Bible, harus ditelusur dulu keasliannya menggunakan hermeneutik. Karena 4 kitab yang diakui itu semuanya ditulis oleh orang. Yohanes orang, Lukas orang, Markus orang, Matius orang. Maka metode hermeneutik itu ketika untuk menafsirkan Bible, ada satu teori, penafsir harus memiliki pemikiran yang lebih cerdas dan komprehensif daripada penulis kitabnya. Nah, yang seperti itu apa cocok kalau diterapkan untuk Al-Quran? Karena Al-Quran disepakati semuanya maknan wa lafzon minallah, lafaz dan maknanya dari Allah. Nabi tidak berperan apa-apa, hanya menjadi jalur penyampaian dan penurunan wahyu Al-Quran kepada umat manusia. Allah, Jibril, Muhammad. Dan Muhammad ini tidak punya peran apa-apa kecuali yang menerima dari Jibril. Jibril juga tidak menyusun redaksinya. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau itu redaksi dari Muhammad apa cocok seperti itu. Kalau redaksinya Nabi Muhammad mungkin tidak berbunyi wa idza sa'alaka, ya. Tapi wa in tas'aluni anir rabbi atau an ilahi fa'aqulu huwa qaribun. Kira-kira begitu. Atau fa'innahu qaribun. Yujibu da'watad da'i idza da'ahu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Tapi karena itu redaksi langsung dari Allah dan Allah melihat, menyaksikan banyak orang bertanya kepada Nabi, maka wa idza sa'alaka ibadi anni. Ada yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil mahid. Itu enggak mungkin Nabi. Kalau Nabi yang mengatakan tidak begitu redaksinya Nabi. Mesti redaksinya kira-kira menjadi tas'aluni anil mahid. Tas'aluni anil ahillah. Tas'aluni apalagi? Banyak sekali kan. Kemudian misalnya tentang infak. Ada qulil afwa. Qulil afwa.
Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Itu jelas redaksi dari Allah. Nah, karena redaksi dari Allah berarti kalau dikatakan penulisnya Allah, tapi ini Allah bukan penulis. Maka seorang mufassir apakah mungkin dia lebih cerdas dan lebih canggih, lebih komprehensif daripada kemampuan Allah Ta'ala? Kan nggak mungkin. Melebihi Nabi saja nggak mungkin, apalagi melebihi Allah. Maka itu hermeneutik tidak tepat ketika orang menggunakan. Tapi kalau hermeneutik digunakan untuk mengkaji kitab tafsir, enggak apa-apa. Untuk mengkaji sarah-sarah hadis, untuk mengkaji naskah-naskah kuno, naskah-naskah manuskrip fikih kuno, akidah yang lama, yang mungkin tidak diketahui penulisnya anonim dan sebagainya. Bahasanya ini bahasa dari daerah mana, itu enggak apa-apa. Penulisnya, penafsirnya, penjelasnya, hermeneutnya harus lebih cerdas daripada penulis naskah itu enggak apa-apa. Tapi kalau kepada Al-Quran tidak cocok. Nah, ini. Maka di situ kan kita tidak memerlukan hermeneutik, tapi bagaimana menerapkan hermeneutik sesuai dengan kapasitasnya dan proporsi. Itu mabda al-islami seperti itu penerapannya kalau dalam bidang ilmu tafsir. Nanti dalam bidang pendidikan seperti apa. Ini istilah-istilah dalam Islam. Kemudian ini yang tadi spektrumnya, ada yang fisik, non-fisik, dunia. Ada yang fisik, non-fisik, dunia akhirat secara keseluruhan. Definisi worldview oleh kaum barat, ahli sosiologi, ahli antropologi. Ini Ninin Smart ini seorang ahli antropologi budaya dan perbandingan agama. Dia menulis buku Worldview Cross-Cultural Exploration of Human Belief. Ini kaitannya dengan sosiologi agama. Dia mendefinisikan seperti ini. Tidak usah saya baca, nanti dibaca sendiri aja. Waktunya kita efisienkan. Thomas Wall ini ahli filsafat agama. Jadi walaupun judulnya filsafat agama, tetapi mengkaji agama hanya sebagai sebuah gejala pemikiran, gejala berpikir, philosophy of religion, filsafat agama. Kalau filsafat Islam oleh para pemikir filosof Muslim seperti misalnya Ibn Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, di samping seorang dokter juga seorang filosof, Ibnu Rushd dan sebagainya. Nah, dia di samping mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafatnya yang diambil dari Yunani dan sebagainya, tapi juga mengambil nilai-nilai yang terdalam dari Al-Quran. Maka kalau antum baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu akan bisa kita lihat bagaimana worldview Islam masuk di situ. Tidak hanya pemikiran-pemikiran filosofis ala Yunani saja, tapi beliau memang memadukan. Al-Kindi juga gitu, Al-Farabi juga gitu. Meskipun begitu, terjadi khilafiyah baina al-ulama al-mutaqaddimun, misalnya antara Ibnu Rushd dengan Imam Al-Ghazali. Walaupun Imam Al-Ghazali nggak pernah ketemu
Ibnu Rushd. Imam Al-Ghazali mengkritik para filosof, baik itu filosof Islam maupun filosof sekuler non-Muslim, dengan menulis Tahafutul Falasifah, rusaknya pemikiran para filosof, hancurnya pemikiran para filosof. Tahafutul Falasifah. Kemudian dijawab oleh Ibnu Rushd. Tahafut, rusaknya orang yang menuduh rusaknya filsafat, kira-kira begitu. Karena ini nggak saling ketemu ya, karena umurnya beda, hidupnya di beda zaman. Tapi kalau ketemu mungkin nggak seperti itu yang terjadi. Karena kedua-duanya memahami Islam secara imaniyah dan juga secara akliyah, rasionaliyah. Jadi iman batininya, alimul ghaibinya, kedua-duanya mendalami. Tapi pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis itu antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Maka kita yang hidup di akhir zaman, kita mencoba untuk memahami bagaimana itu sudah ditulis oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zakasi. Ini tidak ada pertentangan antara Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali, walaupun ungkapan bahasanya begitu keras ya, yang satu tahafutul falasifah, yang satu tahafutut tahafut. Mungkin ini seorang tokoh Islam sebenarnya Turki. Jadi itu adalah asas bagi perilaku manusia, termasuk aktivitas keilmuan, aktivitas ilmu dan teknologi. Maka nanti kan kita masuk ke konsep ilmu. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak. Aktivitas hidup itu dapat direduksi, dapat fungsinya seperti apa. Kalau kita melihat benda-benda kebudayaannya, kalau orang Jawa dulu kenal ada. Bentar ya, ini bayar dulu. Tikar itu apa? Tikar itu kereta yang digeret oleh sapi, dulu rodanya besar, pakai kayu, sekarang sudah pakai ban, seperti mobil, truk gitu ya. Tikar atau ada yang menyebut pegon. Tapi kita mengenal ada sekarang mobil. Kalau mobil Amerika bentuknya seperti itu. Mobil produk Eropa bentuknya seperti itu. Mobil produk Korea, produk Jepang, produk Cina bentuknya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk itu mesti punya worldview yang melatar belakangi. Pakaian juga gitu. Pakaian, ada pakaian minim, pakaian dan seterusnya. Pakaian kalau dalam Islam jelas worldview-nya ada aurat, ada takwa, ada libasut takwa, dan sebagainya. Di tempat lain nggak ada itu libasut takwa. Nah ini kalau kita tarik dari tiga pandangan tadi ya, tiga definisi dari siapa? Ninin Smart, Thomas Wall, dan Al-Parslan. Al-Parslan ini sebenarnya tokoh Islam tapi dimasukkan pandangannya yang bersifat umum. Nah, worldview motor perubahan sosial, worldview asas bagi pemahaman realitas, worldview asas bagi aktivitas keilmuan, ilmu dan teknologi.
Maka nanti ketika melakukan mini riset tentang worldview yang berkembang di masyarakat, silakan. Apakah mau mengkaji worldview yang bersifat klasik tradisional? Misalnya di Jawa itu ada satu worldview, seorang adik apabila akan mendahului kakaknya menikah itu ada upacara pelangkahan. Itu kan tidak sekedar upacara, tapi itu simbol yang di dalamnya ada nilai-nilai yang dipegangi. Nah, nilai itu bisa bersumber dari agama, bisa bersumber dari kepercayaan, bersumber dari budaya. Istilahnya pamit, minta izin, Mas, Mbak, saya mendahului untuk menikah, kira-kira begitu. Nah, pamit seperti itu punya pandangan hidup seperti apa? Nah, bagaimana kemudian Islam memandangnya? Itu mini riset yang dilakukan di antaranya itu ya. Tapi nanti ada worldview yang ya macam-macam itu ya. Itu yang berdimensi klasik. Yang berdimensi modern ya tadi saya cerita tentang bentuk-bentuk benda kebudayaan. Tapi bisa juga sebenarnya ini klasik tapi mewarnai budaya modern. Angka 13 misalnya. Kenapa angka 13 itu menjadi angka yang menakutkan atau angka sial dan sebagainya. Maka Muhammadiyah justru ingin mengcounter itu. Sehingga kalau muktamar memilih 13 nama. Memilih 13 nama yang akan menjadi anggota inti pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi yang dipilih bukan ketua umum, tapi yang dipilih 13 nama. Maka dari calon yang banyak direduksi, terakhir calon yang bersifat tetap untuk dipilih oleh muktamar, yaitu 39 orang. Jumlah sebelumnya mungkin ada 100, ada 150, ada 200 direduksi dari segi administrasinya, dari segi ideologinya, dari segi sejarah hidupnya, biografinya, dan sebagainya. Jadilah 39. Kenapa 39? Itu 3 kali 13. Sehingga orang mau milih 13 itu masih ada alternatifnya paling enggak 1 sampai 3. Gitu. Nah, nanti di muktamar akan diketahui hasil akhirnya yaitu 13. Dari 13 itu nomor 1 siapa, nomor 13 siapa. Tapi tidak mesti yang nomor 1 menjadi ketua umum. Nah, itu juga worldview yang dipakai oleh Muhammadiyah di dalam memilih pemimpin, menerapkan musyawarah perwakilan. Kan itu menggunakan musyawarah. Kemudian ada perwakilannya, karena tidak dipilih langsung oleh seluruh anggota. Di Pak Haidar itu tidak dipilih oleh anggota Muhammadiyah, tapi dipilih oleh anggota muktamar. Nah, anggota muktamar itu perwakilan. Ada utusan PP sendiri yang 13 tadi, ditambah anggota tambahan, ada utusan wilayah, ada utusan daerah, dan ada utusan perwakilan cabang dalam daerah sesuai dengan jumlah cabangnya. Nah, jumlah cabangnya 3, maka ada perwakilan cabang di daerah itu 1. Jumlah cabangnya 12, berarti jumlah perwakilan cabang yang di daerah kabupaten itu atau kota 12 dibagi 3, berarti berapa? 4, dan seterusnya. Ada musyawarah, ada perwakilan. Jadi menerapkan Pancasila yang hakiki yang Muhammadiyah. Tapi itu ada worldview yang perlu digali. Kenapa dengan begitu
sehingga Muhammadiyah susah untuk diintervensi oleh pihak lain dalam memilih pemimpin. Nah, itu motor perubahan, asas pemahaman realitas, asas bagi aktivitas ilmiah. Dalam konteks sains ilmu, hakikat worldview dapat dikaitkan dengan konsep perubahan. Jadi kalau worldview dalam sains sekuler ya, yang dikembangkan oleh kaum sekuler, itu ada worldview yang selalu berubah. Nah, tapi kalau dalam Islam itu ada namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang bersifat tetap, ada yang bisa berubah, termasuk worldview-nya itu sendiri. Dalam bidang hukum-hukum agama juga gitu. Ada yang sifatnya as-sawabit tetap. Dari dulu sampai sekarang sholat 5 waktu tetap, nggak ada perubahan apa-apa. Aurat itu tetap sejak zaman Nabi sampai sekarang, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi dalam muamalah duniawiyah ada perubahan-perubahan. Dulu tidak ada e-commerce, dulu tidak ada uang elektronik apa namanya, e-money. Nah, sekarang udah ada e-money. Sehingga kalau mau bayar infak sekarang mudah. Maka di masjid kampus UMS kita pasang namanya kris. Kris itu seperti apa? Barcode ya, seperti barcode. Kalau saudara punya e-money, punya e-banking, tinggal dipoto krisnya itu dikaitkan dengan aplikasi e-banking, maka tinggal kita isi kita mau infak berapa. Nah, sebagai mahasiswa UMS, sebagai dosen, karyawan, ketika melihat di dinding masjid kampus, baik kampus 1 maupun kampus 2 ada kris yang terhubung dengan rekening bank syariah, ada BSI, Bank Syariah Indonesia, ada CIM Niaga, tapi CIM Niaga yang syariah. Rencana mau berinfak ke masjid itu masuk semuanya. Fazlur Rahman masuk, Sudalmiah Rais masuk, Mas Mansur masuk, dan sebagainya. Nah, tinggal motretkan, kita buka e-banking kita potretkan krisnya di situ, dan muncul, tinggal kita isi. Saya mau infak berapa? 5.000, 10.000, 15.000, sampai 1 juta, 5 juta, monggo. Nah, itu sekarang kan mudah, dipermudah seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang al-mutaghayyirat. Tapi prinsipnya tetap, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, dan sebagainya. Jadi, kalau Barat tidak membagi itu, pokoknya semuanya berubah. Maka ada paradigm shift. Pak Amin Abdullah sering menyebut shifting paradigm. Perubahan paradigma, itu ala Thomas Kuhn. Jadi, semua berubah. Semua mutaghayyirat. Semua relatif. Kalau Edwin Hume, Weltanschauung Revolution. Paradigma menyediakan konsep nilai standar-standar. Nah, itu ya, ini dalam Islam nanti bisa dibaca. Al-Maududi tadi saya sebutkan Islami Nadoriyat atau An-Nadoriyah Al-Islamiyah. Nah, dia ini berangkat, berfil Islam itu berangkat dari syahadat, dan syahadatnya adalah syahadat tauhid. Tapi juga kalau dikembangkan tidak cukup dengan syahadat tauhid, syahadatul rasul ya. Tapi syahadatul rasul itu sebenarnya juga merupakan pengembangan dari syahadatul tauhid. Tauhid itu lebih kepada penguatan akidah tauhidnya. Syahadatul rasul itu al-mutaba'ah, berarti lebih banyak kepada aspek syariahnya, meskipun akidahnya juga akhlaknya juga. Kemudian atif azan, ini ada unsur-unsur
Jadi worldview Islam itu disebut sebagai akidah fikriyah. Akidah yang mendasari pemikiran, lebih tepatnya seperti itu. Tapi diterjemahkan kepercayaan yang rasional. Ada penerjemah seperti itu kitabnya ini. Tapi akidah fikriyah itu sebenarnya akidah yang melandasi, yang mewarnai, menafasi pemikiran seorang Muslim. Maka di sini ada hakikat wujud, kemudian Al-Quran, hal-hal yang gaib, yang ini tidak ada di luar Islam. Sekutub, akumulasi keyakinan asasi, keyakinan dasar yang terbentuk dalam alam pikiran, hati setiap Muslim dan memberi gambaran tentang wujud dan apa-apa yang ada di sebaliknya. Naqib al-Atas, ini perkembangan worldview Islam, lahirnya worldview Islam, konsep-konsepnya ada agama, kepercayaan, penyelidikan dan pendidikan, tradisi dan kebudayaan. Ini dalam periode Mekah awal, periode Mekah pertama, lebih menekankan kepada tauhid, kepada penciptaan, maka ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Alhamdulillah, itu tauhid, ide-ide tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu konsep penciptaan dan konsep ilmu sebenarnya. Dan di akhir ada tentang alam, tentang akhlak, etika. Dan periode Mekah akhir menjelang hijrah Nabi itu sudah masuk nilai konsep-konsep ibadah, karena ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, kemudian mencari ilmu, konsep ilmu, kenabian, konsep agama secara menyeluruh, ad-din. Kemudian kalau Medina sudah lebih kompleks. Ada konsep ummah, ada konsep jihad, konsep daulah atau negara, khilafah. Daulah khilafah ini jangan menjadi momok seolah-olah kalau menyebut kata-kata daulah, kata-kata khilafah itu anti Pancasila. Enggak, justru Pancasila itu juga sebenarnya mengembangkan khilafah khas Indonesia, daulah khas Indonesia. Dan khas Indonesianya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup di Indonesia. Karena agama yang dipeluk oleh Islam, oleh bangsa Indonesia mayoritas Muslim, ya khilafahnya khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, maka di dalamnya ada kepemimpinan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu daulah dan khilafah Islamiyah. Itulah demokrasi ala Pancasila dan demokrasi ala Islam. Itu yang harusnya kita kembangkan pemahaman. Itu Islamic worldview. Melihat Islamic worldview terhadap worldview Indonesia, Pancasila. Di Pancasila dan Islam itu dua hal yang sejalan, seiring dan sejalan. Karena dipertemukan. Ini elemen-elemen menurut kaum sekuler, ini para pemikir Muslim. Ya. Maka kalau kita lihat, kalau Islam seperti ini, tadi yang non-Muslim, unsur-unsurnya saja ada kepercayaan. Tapi ini nggak nyambung antara kepercayaan, antara unsur tidak nyambung. Maka di sini disebutkan ada paradigma Islam, paradigma sekuler Barat. Islam bersumber kepada wahyu, akal, dan intuisi. Jadi justru sumber utamanya wahyu Allah. Nah, kalau di sini bersumber kepada pemikiran yang bersifat spekulatif.
Nah, filsafat itu kan spekulatif, rasionalisme spekulatif. Islam itu sempurna sejak awal. Sempurna sejak awal. Manusia itu ya sudah sempurna sejak awal. Kalau di sekuler kan manusia itu berproses. Lalu ada manusia Pithecanthropus itu ya. Kemudian penemuan yang di Sragen itu dianggap sebagai salah satu perkembangan hidup evolusi manusia. Kalau Islam dari awal manusia itu ya sudah sempurna dengan diciptakannya Adam sebagai khalifah fil ard. Nah, kalau di Barat nggak gitu. Islam manusia itu cucunya kera, jadi nenek moyang manusia itu kera. Prinsipnya tauhidi, kalau sini dikotomik. Realitas itu ada realitas al-ghaib, asy-syahadah dan al-ghaib, visible, invisible. Di Barat itu hanya satu saja, yang visible saja, yang empiris saja. Bersifat metafisis, kali ini non-metafisis dan pragmatis. Jadi ada unsur metafisisnya, sifatnya metafisik karena bersumber dari Allah yang Maha Ghaib. Nah, ini kalau diteruskan kemudian di bawah ini ada satu simpul ya. Jadi kalau di sini agama elemen dari seluruh budaya. Kalau di sini agama bagian dari kebudayaan. Jadi kalau kita baca antropologi budaya kan begitu. Agama itu salah satu unsur dari kebudayaan. Itu agama duniawi. Kalau di dalam Islam, agama merupakan landasan dari seluruh unsur-unsur kehidupan manusia, termasuk budaya. Kalau di sini dibalik, agama hanya salah satu elemen dari peradaban hidup manusia. Ini agama merupakan landasan peradaban hidup manusia. Itu sangat berbeda ya. Sehingga dulu ketika muncul buku namanya apa itu ya, Studi Islam Integratif Interkonektif, itu istilahnya bagus. Studi Islam integratif, jadi mengkaji Islam harus terpadu, interkonektif, antara aspek-aspek yang satu saling berhubungan. Tapi lihat dulu landasannya. Kalau landasannya memandang Islam atau agama sebagai landasan dari seluruh elemen peradaban, oke. Di Islam integratif, interkonektif. Tapi waktu itu Pak Amin Abdullah, ya saya masih menjadi murid beliau ketika sekolah S2 dan S3, beliau mengemukakan studi Islam integratif, interkonektif itu ternyata landasannya beda. Landasannya agama hanya merupakan salah satu elemen peradaban hidup manusia. Sehingga yang lain itu hanya ilmu bantu. Bahkan agama menjadi ilmu bantu juga terhadap ilmu yang lain. Jadi di situ saya mengkritisi pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuleristik, mungkin juga relativistik, pluralistik, dan liberalistik dari Prof. Amin Abdullah. Tapi di akhir-akhir ini kayaknya sudah agak menurun pemikiran-pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan beliau memang kembali kepada kiblat ilmu Islam, kiblat worldview Islam, kembali kepada fiqh. Karena dulu sebenarnya beliau ini sempat diajak oleh Syed Naqib Al-Atas ya.
kalau nggak salah diajak Syekh Naqib Al-Attas dan juga Al-Parslan. Al-Parslan itu guru beliau untuk mengembangkan ISTEK, ya, ISTEK di Malaysia. ISTEK itu Institute of Islamic Civilization and Knowledge. Ya. Nanti kita lihat singkatan yang lebih benar gimana. Jadi lembaga yang mengkaji peradaban Islam dan keilmuan Islam, ISTEK. Kemudian di Indonesia, Pak, murid-murid dari Al-Attas, murid-murid dari Al-Parslan, tapi bukan murid yang bernama Amin Abdullah, tapi murid yang bernama Hamid Fahmi Zarkasi, Aden Husaini. Ini sama-sama muridnya Al-Parslan. Tapi Al-Parslan ketika menjadi gurunya Amin Abdullah, itu Al-Parslan yang masih berpikir liberal. Ini cerita dari Pak Hamid Fahmi. Jadi kata Pak Hamid Fahmi, Al-Parslan ketika bertemu dan berdiskusi dengan Naqib Al-Attas, kemudian beliau berpindah ke Malaysia waktu itu, mengembangkan ISTEK itu, beliau merubah haluan 180 derajat. Sehingga murid-murid Al-Attas dan Al-Parslan, ketika Al-Parslan di Malaysia, berbeda dengan murid-muridnya Al-Parslan ketika beliau masih berada di Turki. Tapi nampaknya ada titik temu sekarang Pak Amin Abdullah, saya sudah berhusnudzon sekali bahwa beliau sudah tidak mengembangkan pemikiran yang sifatnya sekularistik itu yang parsial. Agama hanya sebagai bagian dari elemen peradaban dan budaya. Tapi agama menjadi landasan. Itu baru benar nanti ketika studi Islam integratif, interconnected. Kira-kira seperti itu. Dan yang ngomongin orang kecil, Pak Amin Abdullah kan guru besar dan guru kecil. Tapi justru guru kecil ini belajar kepada guru besar yang banyak dengan melihat perkembangan dan dinamika ilmunya. Saudara tentu akan lebih canggih lagi, lebih komprehensif, ya. Melihat yang condong ke arah sana, lihat yang condong ke arah sana, melihat yang mempertemukan. Nah, saudara berada di atas untuk melihat ketiga kecenderungan itu. Nah, saudara mengembangkan kecenderungan yang keempat, yang misalnya yang lebih komprehensif. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi orang-orang yang berada di akhir zaman itu mestinya harus lebih baik dari segi pemikirannya, karena bisa, misalnya ya, antara Ismail Al-Faruqi, nanti kita di akhir akan membaca itu, Al-Attas juga, Kunto Wijaya juga, Fazlur Rahman misalnya juga. Terutama antara Kunto Wijaya, Ismail Al-Faruqi dan siapa? Al-Attas. Al-Attas, Ismail Al-Faruqi hampir sama, yaitu Islamisasi pengetahuan. Jadi Islamisasi pengetahuan. Islamiyatul ma'rifah dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggrisnya Islamization of knowledge. Tapi kalau Kunto Wijaya paradigma Islam. Dan beliau tidak setuju dengan istilah Islamisasi ilmu. Tapi justru beliau mengembangkan pengilmuan Islam. Ini kan seolah kedua hal yang bertentangan. Tapi sebenarnya peradaban paradigma. Paradigma Islam dengan Islamisasi ilmu itu sama, jalan. Pengilmuan Islam itu bagian dari Islamisasi ilmu, maka
Nanti di akhir-akhir kita akan bicara itu pengilmuan dan islamisasi. Saudara yang lebih akhir lagi nanti silahkan mengembangkan dalam konteks pengembangan PAI, apakah PAI di sekolah dasar, di sekolah menengah, di sekolah tinggi, ya, dengan prinsip tadi, islamisasi pengetahuan, pengilmuan Islam, paradigma Islam. Jadi sebenarnya antara Pak Kunto dan Pak Nagib Alatas itu tidak bertentangan, walaupun seolah-olah bertentangan. Maka bagi yang akhir bisa mempertemukan keduanya. Yang keempat, yang lebih akhir lagi, mengembangkan lebih lanjut. Nanti datang generasi saudara, murid-murid saudara, mengembangkan yang lebih lanjut lagi. Sehingga yang akhir mungkin lebih sempurna, lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu surat Wadduha yang memberi penghiburan kepada Nabi. Nah, itu saya kira pokok-pokok pikiran, konsep-konsep nanti bisa dibaca karena sudah tersedia di psikologi. Kemudian ini